Kamu harus langsung berikan sesuatu sesuai dengan keputusanmu. Oke, slide. Jadi, epidemiologi and risk factor of meningitis ya. Globally, meningitis remain a major case of mortality and neurological disability. Untreated bacterial meningitis has an extremely high mortality. Jadi meningitis bakteri yang tidak terobati merupakan penyebab kematian yang paling tinggi. Different age group have different causative organism. Jadi penyebabnya itu bisa macam-macam, ada Streptococcus, coli, listeria ya, ada Neisseria meningitis. Nah, nanti kamu waktu lebih lanjut akan dapat ini ya, waktu koas di mana nanti ya di patologi klinik mungkin ya. We also see important anatomical and immune-related risk factor pasien with CSF kebocoran cerebrospinal ya, pasien with CSF leaks, pipisan, cochlear implant, or immunosuppression merupakan risiko tinggi, higher risk. So this remind us that meningitis is not random. Understanding risk factor help clinician anticipate likely pathogen and choose the correct empirical treatment ya. Jadi memahami faktor risikonya itu bisa membuat keputusan terapi empiris itu lebih lebih cepat ya, lebih tepat dan benar. Oke, slides. Pathophysiology of meningitis. To understand meningitis clinically, we must understand its pathophysiology. Sorry. Jadi untuk memahami bagaimana gejala klinis pada meningitis, kita harus memahami bagaimana terjadi pathophysiologinya. The disease usually begin with nasopharyngeal colonization. Bacteria that infect the bloodstream and cross the blood-brain barrier. Jadi dimulai dengan adanya pengumpulan di saluran nasofaringeal, kemudian menginvasi pembuluh darah dan menuju ke otak menembus blood brain barrier. Ketika bakteri masuk ke cairan cerebrospinal, once bakteri enter the CSF, they replicate rapidly. Jadi dia berkembang cepat. Because the CSF have a relatively poor immune defense. Jadi karena di cairan cerebrospinal itu kurang ya, pertahanan imunnya itu kurang. Jadi cepat berkembang. Oke, slide. Gambaran klinis, clinical feature of meningitis. Clinically, secara klinis, the classic triad of meningitis consists of severe headache, fever, and neck stiffness. Jadi ada sakit kepala, kemudian demam, kaku kudu ya. However, only a portion of patient present with all three simultaneously. Jadi hanya sebagian kecil yang gejalanya itu berbarengan. Jadi kadang-kadang hanya sakit kepala aja, kemudian bisa aja demam. Nah, tapi dalam pemeriksaan kita, dalam anamnesis, dalam pemeriksaan kemudian penunjang kita harus bisa meyakini ini apakah meningitis atau bukan. Kita harus berani memutuskan. Headache in meningitis is often diffuse, progressive, and severe. Jadi dia cepat berkembang, progresif ya, dan berat. Sakit kepalanya itu berat. Kemudian fever reflects systemic inflammation. Adanya demam menggambarkan adanya inflamasi atau infeksi secara sistemik. Sementara kaku kuduk karena terjadinya inflamasi di meningial yang mengiritasi saraf cervical. Additionally, fever include altered consciousness, bisa terjadi ya, gangguan kesadaran, kejang,
gangguan vokal neurological deficit, bisa muntah, dan fotofobia, jadi takut pada cahaya. Pada mata, misalnya peningkatan tekanan intrakranial, increase in cranial pressure, bisa terjadi papul udem atau gangguan gerakan bola mata, cranial nerve palsy itu kan, kamu pernah belajar eh, satu eh, saraf kranial pada mata itu bisa terjadi. Nah, pada neonatus eh, kadang-kadang tidak spesifik, often non-spesifik, bisa terjadi iritabilitas, poor feeding, hipotermia, atau bulging fontanel ya. Sehingga ini kenapa pada bayi itu kadang-kadang meningitis lewat, apa salah ditegakkan diagnosanya pada pada anak-anak ya. Secara klinis, one important lesson is this: never underestimate fever plus alter mental status, especially if accompanied by headache or night stiffness. Jadi jangan hanya ketika apa demam kemudian agak gangguan kesadaran, kecuali diikuti atau adanya juga nyeri kepala atau kaku kudu. Oke, slide. Bagaimana menegakkan diagnosis dan meninvestasi lebih lanjut? Ya. Jadi di slide bagaimana ya? Di slide di summary diagnosis approach, pendekatan untuk melakukan diagnosisnya seperti apa? Summaries the diagnosis approach. Lumbar punctures adalah apa namanya tindakan untuk memastikan the key investigation karena analisa pada CSF analysis memberikan gambaran yang definitif ya, hampir pasti kalau dilakukan lumbal pungsi. However, before lumbar puncture, we must determine whether CT imaging is needed. Jadi, kalau ada pasien-pasien dengan gangguan seperti udah ada demam, nyeri kepala, kemudian mulai apa meracau, nah, itu lakukan CT scan di rumah sakit yang memang tersedia. Nah, jika kamu nanti bertugas di daerah-daerah yang CT scan yang belum ada, maka lumbal fungsi menjadi kunci untuk menegakkan diagnosis. Tapi kalau kamu menemukan apa namanya eh, kasus seperti ini, jangan menunggu seperti saya sampaikan tadi. I'll tell you before that not delay treatment ya. Jadi kamu harus berikan antibiotik. Antibiotik should never be delay more than 1 hour. Jadi jangan lebih 1 jam. Kalau kamu harus nunggu CT scan atau lumbal fungsi, antibiotik masukkan terus. Ini praktis kalau kamu nanti bertugas di mana ya, di daerah-daerah terpencil di Papua, Maluku atau di mana. Nggak tahu kita nasibmu nanti bisa jadi kemana-mana kan jadi dokter umum internshipnya. Jadi itu untuk menegakkan diagnosis di samping anamnesis, CT scan, eh, lumbal fungsi. Nah, MRI kalau kamu bertugas di rumah sakit besar maka setelah CT scan beberapa hari kemudian atau besoknya bisa lakukan MRI. Jadi MRI ini nanti bisa membedakan apakah kasusnya ini atau mielitis, bisa encephalitis atau abses. Bisa kelihatan juga. Jadi secara praktis diagnosis is often combination history, anamnesis ya, physical examination, pemeriksaan fisik, laboratory finding, and imaging. Jadi kombinasi antara anamnesis, kamu tanya ceritanya, riwayatnya, pemeriksaan fisik, lab dan imaging. Imaging itu CT scan termasuk di situ MRI dan lumbal fungsi. Cepat menegakkan ya, rapid recognition, cepat kamu mengetahui dan early treatment, cepat
eh, melakukan terapi more important than waiting for perfect confirmation. Jadi cepat memberikan terapi lebih bagus daripada kamu nunggu ini apa gitu ya. Karena ini kondisi red flag, kondisi emergensi. Oke, slide. Oke, sekarang bagaimana kita melakukan pengobatan treatment pada meningitis, manajemen of meningitis treatment. Jadi the cornerstone of bacterial meningitis, jika kamu memastikan itu adalah bacterial meningitis, manajemen rapid administration of intravenous antibiotik. Jadi pasang infus terus berikan antibiotik intravena ya. Sementara terapi empiriknya, empirical terapi depend on age and risk factor. Jadi terapi empiriknya tergantung pada umur dan faktor risikonya. Ceftriaxone sering digunakan dan itu mudah di mana-mana. Di daerah-daerah terpencil ceftriaxone biasanya ada. Sementara ampicillin biasa digunakan pada pasien-pasien yang lebih tua atau imunokompromis. Dexamethasone, steroid, ya, should be administered before or together with the first dose of antibiotic. Jadi kamu berikan antibiotik, masukkan terus dexamethasone. Oke. Kemudian setelah itu manajemennya termasuk supportive care, such as intracranial pressure control, memonitor peningkatan intrakranial. Mungkin kamu sudah pernah belajar bagaimana tanda-tanda peningkatan intrakranial, how to make sure the indicator intracranial pressure. Kemudian bagaimana terapi kejang, seizure management jika terjadi kejang, if the seizure for the patient, dan kemudian balan cairan dan monitoring for SIADH. Kamu pernah tahu mungkin sindrom SIADH itu ya? Nanti kamu cari. Oke, slide. Slide selanjutnya. Apa komplikasi yang komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosisnya. Kita akan melihat itu sekarang. We look for the complication and prognosis. Acute complication include cerebral edema ya. Jadi cerebral edema, cerebral otak itu, cerebral otak, udem otak itu seperti hidrosepalus bisa terjadi, septic shock, venous thrombosis, subdural emphysema dan brain herniation. Herniasi jika sudah terjadi pada tingkat ini agak susah. Kemudian long term sequel are also very important. Bisa jadi kalau pasiennya, if the patient survival may develop hearing loss, jadi bisa terjadi gangguan pendengaran, kemudian bisa epilepsi, bangkitan yang menetap, kemudian kita sebut epilepsi, bisa gangguan kognitif atau cranial nerve palsy, atau bisa terjadi permanen motor defisit, jadi ada gangguan motorik yang permanen ya. This remind us bahwa kita harus ingat selalu, meskipun ketika pasien misalnya selamat, eh, fungsi neurologis selanjutnya itu harus diperhatikan, tetap di treatment ya. Jangan begitu selesai, misalnya 1 minggu di rumah sakit, pulang terus tidak kontrol lagi. Nah, itu bisa berbahaya karena bisa terjadi gejala lanjutan. Jadi several factors.
worsen outcome, beberapa faktor yang membuat perburukan pasien ya, prognostik pasien termasuk usia ya, kemudian low GCS when into the hospital, ketika dia masuk ke rumah sakit memang udah penurunan kesadaran jauh misalnya. Kemudian keterlambatan terapi antibiotik atau sudah terjadi pneumococcal infection. Jadi so meningitis management involve that not only treatment but also prevention, strokes, vaccination and public health measure ya. Jadi vaksinasi eh, juga bisa untuk mencegah ya, mencegah terjadinya meningitis. Oke, selanjutnya. Nah, di meningitis tadi, do you have question for the meningitis before we talking about encephalitis? Hello, are you there? Okay, I don't hear you to give me a question, so I going on to encephalitis. We're talking about encephalitis now. Unlike meningitis, encephalitis primarily affect the brain parenchyma. Jadi beda dengan meningitis tadi yang hanya menyerang anatomi otak di bagian uh, meningin ya. Encephalitis itu di bagian parenkimnya. Ini menjelaskan, this explain why kebanyakan pasien itu datang dengan penurunan kesadaran, altered consciousness, kejang, seizure, personality change, Recording in progress. gangguan perilaku ya, behavioral abnormality, gangguan perilaku, kemudian bisa vokal dan logical deficit, ada gangguan vokal seperti misalnya lemah tangan atau kaki ya. Jadi encephalitis itu bisa disebabkan oleh infeksi, autoimun, paraneoplastik, atau post-infeksi di tempat lain ya. Oke, slide. Sekarang kita bicara etiologi dan patofisiologi encephalitis. HSV1 is the most common cause of sporadic viral encephalitis. Jadi HSV1 itu penyebab paling sering, paling banyak dari encephalitis ya, encephalitis virus. Dan biasanya itu karakteristiknya itu menyerang bagian lobus temporal dari otak. Ya, menyerang lobus temporal kalau ASP1. Kemudian kalau arbovirus seperti Japanese encephalitis virus and West Nile virus eh, merupakan sesuatu yang sifatnya regional ya di daerah-daerah tertentu. Kemudian autoimun encephalitis terutama anti-NMDA reseptor encephalitis has become increasingly recognized. Telah meningkat dan harus menjadi perhatian ya. Pathophysiology of HSV encephalitis involve viral reactivation diikuti dengan spread into the temporal and frontal lobe. Eh, ini menyebabkan pendarahan yang nekrosis, udem dan destruksi neuronal destruction. Secara klinis, gangguan pada lobus temporal lobe involvement, sehingga gejalanya seperti gangguan memori, kejang, apasia, dan gangguan behavior bisa terjadi karena dia menyerang lobus temporal. Pemahaman tentang lokalisasi ini membantu kita untuk
memahami gejala-gejala sesuai dengan anatomi di otak. Oke, slide. Gambaran klinis, diagnosis dan manajemen encephalitis. Patient with encephalitis typically present with fever, gangguan status mental, kejang, and behavioral abnormalities. Kemudian HSV encephalitis commonly produce temporal lobe seizure and memory disturbance. Jadi kalau yang disebabkan oleh HSV itu biasanya ada kejang dan gangguan memori. Anti-DMDR receptor encephalitis may initially present with psychosis or bizarre behavior. Untuk menegakkan diagnosisnya, MRI often show temporal lobe abnormalities in HSV encephalitis. Jadi kalau kita MRI pasiennya, if we do the MRI, we will find that temporal lobe abnormalities. Kemudian kalau if we do the EEG may demonstrate periodic discharge. Jadi gambaran secara periodik ya, gangguan nampak kalau kamu pernah melihat hasil EEG, gangguannya itu secara periodik. The gold standard diagnosis test is CSF, ASV, VCR ya. However, bagaimanapun kalau kamu curiga encephalitis, if you suspect encephalitis if a patient, treatment with acyclovir must begin immediately, harus diberikan segera ya. Meskipun PCR testnya yang di atas tadi belum dilakukan. Jadi untreated HSV encephalitis, HSV encephalitis yang tidak diobati itu bisa menyebabkan kematian. Jadi ini sangat fatal ya. Nah, di sini kamu lihat ada dosis-dosisnya ya. Saya nanti slide ini kamu bawa aja nanti. For autoimmune encephalitis, treatment fokus on imunoterapi menggunakan steroid, IVIG, plasmaferesis atau rituximab ya. Ada jenis obat baru itu rituximab. Di kita baru mungkin belum ada pun di luar negeri sudah banyak digunakan. Oke, slide selanjutnya kita bicara tentang HIV ya. Without neurological complication. Jadi belum ada terjadi gejala klinis neurologisnya ya. Oke. Although HIV is not primarily neurological infection, it is highly relevant in neurology because immunosuppression predispose patient to multiple CNS opportunities infection. Jadi HIV itu bukan baru ya, maksudnya relevan di neurologi karena dia sering menyerang saraf pusat ya, susunan saraf pusat, infeksi pada susunan saraf pusat. Secara global, HIV remain a major public health issue with millions of affected individuals. Transmission occurs through sexual contact, yang bisa terjadi secara seksual, blood exposure pada transfusi darah ya, pertukaran darah, vertical transmission, and occupational exposure. Ya, HIV is a retrovirus that target CD4 positif T cell. Jadi dia HIV itu menyerang CD4 ya, CD4 pada T cell. Jadi kalau kita melihat pada pasien HIV itu CD4-nya pasti tinggi. Nah, itu udah pasti berarti HIV ya. Over time, progressive CD4 depletion progressive CD4 depletion weaken immune defense and predispose
patient to opportunities disease. Oke, slide. Ini yang saya sampaikan tadi. Nanti kamu bisa baca lagi ya. Saya sampaikan secara global aja. Slide lagi. Klinikal. Dan level WHO untuk HIV ya. WHO staging. Oke, sorry. HIV infection progress through several stages. Jadi dia ada beberapa tahapan terjadinya infeksi HIV. Acute HIV often resemble mononucleosis with fever, rash, lymphadenopathy, and pharyngitis. Jadi biasanya menyerang demam, kemudian ada pharyngitis ya. This followed by a long asymptomatic phase during which patient may appear healthy despite ongoing viral replication. Jadi pada stase selanjutnya ada replikasi virusnya. As CD4 count decline, patient develop symptomatic HIV with recurrent infection and constitutional symptom. AI, AIDS occur when severe immunosuppression lead to opportunities infection. Jadi baru disebut AIDS itu ketika terjadi kompromis yang berat, imunosupresi yang berat ya. Terjadinya opportunistic infection seperti cryptococcal meningitis, toxoplasmosis, atau cytomegalovirus disease. The WHO stage system help clinician to access disease severity. Jadi kita ada pembagian stas dari WHO itu, level di WHO itu untuk membantu kita menegakkan diagnosis, menegakkan tahapan-tahapan daripada HIV itu. Secara klinis, HIV important because many opportunities infection affecting the brain occur only when CD4 count become critically low ya. Jadi ketika HIV itu sudah apa namanya menginfeksi otak, ketika CD4-nya memang sudah sangat rendah ya. Jika nanti kamu cari lagi ya ini. Kemudian slide. Bagaimana terapinya? Terapinya itu antiviral. Ini nggak nampak ya. Ya, sorry. Ini tulisannya nggak nampak ya. Ya, oke. Ini ada masing-masing pengobatannya ya. Jadi kalau current guideline recommended treatment for all HIV patient regardless of CD4. Jadi sesuai dengan perhitungan CD4-nya ya. Jadi bisa kamu lihat masing-masing di sini. Oke. Jadi tapi hati-hati deh kalau udah kena penyakit seperti ini sudah susah ya. Walaupun dibilang to the many patient of can achieve near normal life expectancy, tapi ya kebanyakan ujungnya kan memang tetap meninggal ya. Ya, jadi kamu nanti bisa di slide ini kamu bisa lihat you can see the age CD4 count ya, masing-masing perhitungan CD4-nya berapa, terus terapinya seperti apa ya. Oke, slide selanjutnya.
Kita masuk ke situ megalovirus ya. Oke, slide. Apa itu situ megalovirus? Jadi cytomegalovirus itu CMV itu is a herpes virus that establish lifelong latency after infection. Jadi dia bertahan ya setelah infeksi, sesuatu infeksi dia bertahan lama. In immunocompetent individual, infection is often mild or asymptomatic. Bisa tidak bergejala juga. However, in immunocompromised patients, especially those with advanced HIV or post-transplant immunosuppression, CMV can cause severe and organ disease. Jadi bisa menyebabkan organ-organ tertentu itu mengalami gangguan. CMV itu satu penyakit yang sangat satu kondisi yang sangat menjadi perhatian karena dia bisa efek multiple organ. Jadi sistem organ itu terganggu. Ternyata setelah dicari-cari ternyata penyebabnya adalah CMV. Bisa kena retina, bisa otak, paru-paru, bisa gastrointestinal atau spinal cord, medula spinalis ya. Oke, slide. Nah, bagaimana treatment dari sitomegalovirus ini? The cornerstone, karena satu kuncinya ya, ya CMV treatment is antiviral, jadi tetap antivirus, terapi antivirus ya. Ini sudah disampaikan ada beberapa antivirus, ganciclovir, eh, pokoknya yang ujungnya vir itu antivirus ya, ada mekanisme kerjanya, kemudian pada yang resisten dikasih apa, kemudian bagaimana frekuensi dan monitoringnya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tetanus ya. Tetanus. Udah pernah lihat pasien tetanus, Dek? Kalau yang tadi-tadi mungkin susah ya. Kalau situ megalovirus, mungkin susah kita. Kalau kamu kan belum menemukan. Tapi kalau pasien tetanus itu masih sering terjadi di masyarakat kita. Often happen di our public health. Ya. So, saya yakin kamu pernah ketemu pasien tetanus. Ada yang pernah lihat? Ada yang bisa sampaikan apa gejala-gejala yang sering kamu lihat pada pasien tetanus? Hipersensitivitas dok Apa yang bisa? terhadap suara dan rangsangan. Iya, bisa. Dia nggak bisa lihat eh, cahaya atau udara terang di luar. Jadi merawat pasien tetanus itu jendelanya harus tutup. Itu pada fase-fase awal ya, jendelanya harus ditutup, gelap lah pokoknya. Oke. Yang gejala lainnya yang misalnya dia datang kan ke rumah sakit kan bukan karena hipersensitivitas, terus saya nggak bisa lihat cahaya terus saya harus ke rumah sakit. Pasti ada gejala lain yang membuat dia datang ke rumah sakit. The other symptom make the patient come to the emergency room in the hospital. What is it? Like, jadi otot-ototnya itu kaku semua ya pada pasien tetanus tuh, rigiditas ya. Bisa perutnya itu bisa sangat keras. Ini disebut perut papan itu keras sekali perutnya. Kita kita pukul-pukul nggak terasa dia. Jadi apa penyebab tetanus? Tetanus is caused by Clostridium tetani, anaerobic spore forming bacterium yang dibentuk oleh bakterium ya. Eh, Importantly, the disease. Coba slide. Oke, itu Clostridium tetani, ya, itu sudah ada cara masuknya.
Jadi the disease is caused by not bacterial infection but tetanospasmin ya, toksin. Jadi itu ada nanti cara masuknya kamu perhatikan satu persatu ya. This toxin block inhibitory neurotransmitter. Jadi dia memblok neurotransmitter seperti GABA, glycine, menyebabkan uncontrolled muscle contraction, ya. Menyebabkan susah mengontrol terjadinya kontraksi otot atau disfungsi autonomik, terjadinya disfungsi pada saraf-saraf otonom. Jadi secara klinis, clinically tetanus remain highly relevant in areas with incomplete vaccination coverage. Jadi pada daerah yang, misalnya pada daerah yang memang yang negara-negara rendah ya, yang vaksinasinya tidak sempurna atau tidak lengkap. Oke, slide selanjutnya. Severity and management, severity grading ya, atau management of tetanus. Jadi itu ada average severity classification ya. Nanti kamu lihat grade satunya apa yang dialami, grade 2-nya apa, grade 3, grade 4. Nah, pada grade 4 ini yang udah sangat berbahaya nih ya. Uh, Gejala yang paling khas pada tetanus itu trismus deh ya. Jadi susah membuka mulut. Trismus itu susah dia, difficult to open mouth ya. Jadi eh, spasme, terjadinya spasme otot tadi, dia susah membuka mulut. Nah, kalau gejala-gejala lain diikuti ya terjadi karena ada penyebab yang utama tadi. Jadi trismus, kemudian spasm. Nah, manajemennya bagaimana? Sebetulnya anti tetanus atau HTIG itu harus diberikan. Kemudian membersihkan luka. Dia biasa tetanus itu ada luka sebelumnya, ada luka misalnya tertusuk paku kan, atau luka karena tergores seng bagi orang-orang yang kerja bangunan itu kan sering terjadi. Nggak sengaja tertusuk paku, eh, ya dipikir awalnya nggak apa-apa gitu kan. Bisa 10 hari, 2 minggu kemudian mulai terjadilah gejala, tergantung dari masa inkubasi dari tetanospasmin tadi kan. Pada kasus-kasus yang berat, tetanus itu bisa menyebabkan apa namanya masuk ICU ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan tetanus manajemen based on several prinsip. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, neutralis unbound toxin using human tetanus immunoglobulin. Yang tadi di atas tuh human tetanus immunoglobulin HTIG. Itu untuk menetralisis toksinnya bisa pakai HTIG atau ATS ya. Kemudian eradicate the short throat wound debridement. Jadi luka yang tadi itu harus dibersihkan penyebab. Ketiga, kontrol muscle spasm using benzodiazepine. Ya. Kalau terjadi muscle spasm, kasih benzodiazepine, diazepam. Nah, diazepam itu biasanya di di apa namanya di dalam itu dalam infus diberikan ya. Sampai berapa jam gitu. Kadang-kadang sampai 10 ampul butuh diazepam gitu. Kemudian antibiotik yang bisa diberikan seperti metronidazole, penicillin. Oke, saya kira itu beberapa prinsipnya yang bisa kamu ingat ya. Naturalis, wound debridement, antibiotik, dan spasm control. Mengontrol spasme dari otot yang terjadi. Oke, slide. Jadi bagaimana kamu menegakkan diagnosa dari apa namanya tetanus ini? Jadi yang pertama ketika ada pasien datang tetap mungkin nanti kamu akan menemukan di
pelajaran yang lain tentang ABCD ya. First step is stabilization, airway, breathing, circulation, and neurological assessment. Jadi secara cepat tuh dalam waktu 10-15 menit pertama tuh kamu harus sudah bisa mengatasi ini. Jadi ABCD, kemudian apakah diperlukan akses IV, kemudian apakah ada demam akut, sakit kepala akut, kaku kuduk, atau mulai ada penurunan kesadaran. Ya. Nah, second step, kamu memutuskan apakah perlu dilakukan CT scan ya, pada pasien. Nah, CT scan itu kapan diperlukan? Kalau misalnya pada pasien-pasien itu memang udah terjadi papilodem ya, GCS-nya menurun, terjadinya vokal depresi yang lain-lain. Seperti tadi, pada kasus yang lain di atas tadi, jangan pernah menunda terapi karena menunggu pemeriksaan. Itu kamu ingat selalu seumur hidupmu deh ya. Kemudian langkah empatnya, sorry, ini bukan untuk tetanus ya, untuk hampir semua penyakit tadi. Sorry. Jadi untuk ini summary dari semua tadi. Jadi kalau kamu menemukan pasien seperti itu datang ke IGD, nah kamu jangan cari ini, jadi pasiennya udah misalnya udah megap-megap, sesak napas, bersihkan dulu ABCD-nya, kemudian pastikan saluran untuk apa namanya IV IV lainnya ya. Kemudian baru masuk ke langkah selanjutnya, apakah lubang fungsi diperlukan, tapi itu biasanya di ruangan ya, lubang fungsi jarang dilakukan di IGD. Kemudian perlukan CT scan, kemudian baru masuk ke tahap selanjutnya. Kalau ABCD tadi udah clear, CT scan udah lakukan, apakah ini bakterial meningitis, baru masuk antibiotik atau tambah dengan steroid atau ampicillin ya, dexamethasone atau ampicillin. Jika virus, tambah acyclovir. Jika imunokompromis, amphotericin ya, tapi amphotericin itu nggak ada di kita tuh. Mungkin di Jawa atau nggak tahu juga. Baru kalau pasien selamat baru masuk ke fase monitoring dan rehabilitasi. Monitoring itu pada fase perawatan, kemudian masuk rehabilitasi ya. Nanti kalau kamu udah puas, kamu akan mengalami sendiri fase-fase seperti ini. Kalau kamu pasien pasien infeksi itu banyak sekarang di rumah sakit kita, nah, kamu akan melihat sendiri. Jadi kuliah ini sebagai pengantar aja untuk kamu. Karena kalau kamu bayangkan sekarang juga agak susah, nggak terbayang. Not imagine just now for you to 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 imagine tetanus patient or meningitis patient or the other patient infection of nervous system. So I think this lecture only for pengantar untuk kamu. Nanti waktu kamu koas kamu akan melihat langsung seperti apa pasiennya. Oke, slide. Ini nggak nampak lagi tulisannya. Nggak apa-apa. Ini kamu nanti slide ini dibagikan aja deh ya. Saya cuma tahu Nadira yang kelas internasional siapa namanya? Who is your person in international class? Sorry, I'm Nadira, one of the members. Nadira. Yeah, Nadira is the international class, right? Yes, correct. Okay. I show you to divide this slide for the others, your friend, yeah. And I send in your text in letter the others file about the tetanus, encephalitis, or HIV, yeah, separate from this file. I hope you give for your friends, right? Okay. All right, doctor. Thank Okay. you. I only makes 20 soal ya, 20 soal saja dari semua ini. Nanti yang mudah-mudah aja ya, tidak ada yang susah-susah. Oke. Next slide. Take home message, apa yang bisa kamu ingat dari the key clinical message
In meningitis, every hour adalah antibiotik increase mortality. Pada kasus meningitis, antibiotik. Ya, jangan menunggu yang lain, antibiotik. Kemudian encephalitis, acyclovir should be started empirically whenever HSV is suspected. Ya, ketika kamu curiga HSV, antiviral berikan. Pada kasus HIV, all patients should receive antiretroviral therapy regardless of CD4 count. Ya, meskipun nggak ada pemeriksaan CD4-nya, kasih antiviral ya. Pada cytomegalovirus, severe disease mainly occur immunocompromised ya. Kamu ingat, immunocompromised itu cytomegalovirus. Pada tetanus, entirely vaccine preventable. Jadi vaksin yang paling penting untuk mencegah ya. Kemudian untuk terapinya HTIG, kemudian membersihkan daerah luka ya, surgical debridement, tambah metronidazole, tambah diazepam untuk spasmnya ya. Oke. Slide. Okay, thank you for your attention. I am so sorry, maybe not smart I can give for you because maybe I'm very busy in hospital. I'm so sorry delay for this lecture, but I'm sure that we will meet later in the hospital when you finish your study the S1 and go on to the hospital as the profesi studi profesi ya, koas. We meet there and we learn much. We will learn smart there in the hospital about this disease. Okay. So far, any question? Okay. I think all of you very sleepy. No problem. 200 patient. I don't know where you are now, or pay attention to me or not. It's no problem. Okay, Nadira. Later after this, I send you several file more, and I hope you give for your friends for the class, right? Okay. Nadira, where are you? Okay. Thank you Yeah. so much, Doctor. Okay, thank you very much for your attention. I hope you enjoy this Saturday night, and I'm so sorry. Take your time, and so sorry for delay for the lecture. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima Thank kasih, you, dokter. dokter.